Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai Haloleo, sang ksatria pemersatu Sulawesi Tenggara. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Haloleo, atau bisa juga disebut sebagai Laki Laponto atau Sultan Murhum, berasal dari Kerajaan Muna, sekarang Pulau Muna. Ia adalah putra Raja Muna ke-6 Sugimanuru dengan pasangannya Watu Bapala. Ia menjadi Raja Buton karena mendengar Kerajaan Buton sedang diserang oleh Labolontio atau Kapitan dari Banggai, sebuah kabupaten kepulauan di Sulawesi Tengah sekarang. Seorang warga negara Kerajaan Buton, maka wajib baginya untuk mengabdi pada negerinya. Dari sumber sejarah selayar diketahui bahwa saat kedatangan Labolontio, Laki Laponto sedang dalam masa pembuangan di wilayah Selayar akibat masalah internal keluarga. Kedatangan Laki Laponto ke Buton atas permintaan Raja Mulai, Raja Buton ke-5. Dan selain Laki Laponto turut pula membantu Opu Manjawari, Raja Selayar. Cerita rakyat menyebutkan bahwa Labolontio hanya memiliki satu mata. Dalam sebuah pertarungan terbuka, Laki Laponto sempat terdesak dan jatuh ke tanah berpasir. Diduga pertarungan itu dilakukan di pantai. Dalam situasi itu, Laki Laponto kemudian menendang pasir langsung mengenai mata Labolontio. Dan situasi kemudian berbalik. Laki Laponto akhirnya menguasai pertarungan dan berhasil membunuh Labolontio. Karena keberhasilan itu, Laki Laponto kemudian dinobatkan sebagai Raja Buton ke-6. Setelah menjadi Raja Buton dengan pertimbangan para petinggi Kerajaan Buton, dengan mempertimbangkan konsep pertahanan negara, maka dipertimbangkan untuk membuka wilayah militer dan perwakilan pemerintahannya. Maka dia memutuskan untuk mengakhiri masa pemerintahan Kino di Bombonawulu dan membuka wilayah baru di wilayah lain Pulau Pancana, yaitu di wilayah Wuna atau Muna, dan mengabdikan nama wilayah tersebut menjadi nama kerajaan baru, yakni Kerajaan Muna, dan menunjuk adiknya Laposasu menjadi pimpinan di wilayah tersebut sebagai Lakina atau Raja Wilayah Federasi Kesultanan Buton. Di kemudian hari, Laki Laponto kemudian menempatkan dirinya sebagai Sultan Buton pertama dengan gelar Sultan Muhammad Isa Kaimuddin Khalifatul Khamis atau lebih dikenal dengan Sultan Murhum, dan mengubah bentuk pemerintahan Buton menjadi kesultanan setelah ia memeluk agama Islam. Sejak saat itu, Islam berkembang pesat di Buton. Karakter dan peranan Laki Laponto dalam menyatukan Sulawesi Tenggara. Laki Laponto adalah Raja Muna ke-7, keturunan para Sugi, sebagai anak yang tercerdas dan berwibawa dari seorang raja dengan sistem monarki absolut. Sudah jelas bahwa Laki Laponto lah yang menjadi putra mahkota untuk kelak menggantikan Sugimanuru sebagai Raja Muna. Sepak terjangnya saat menjadi Raja Muna, Laki Laponto dikenal sebagai raja masyhur penuh karisma, seorang pendekar, sang jenderal, berjiwa pejuang, bahkan terbilang cerdas di bidang ketatanegaraan. Kehebatannya di bidang pemerintahan juga dibuktikan dengan kemampuannya menyatukan beberapa kerajaan di Sulawesi Tenggara yang sebelumnya saling bersiteru. Pada abad ke-17 terdapat beberapa kerajaan besar di Sulawesi Tenggara. Dari sekian kerajaan itu, sekurang-kurangnya terdapat 5 kerajaan besar sebagai kerajaan induk, dan kelimanya pernah dipimpin oleh Laki Laponto, yakni Kerajaan Buton, Kerajaan Wuna, Kerajaan Kaledupa, Kerajaan Konawe, dan Kerajaan Moronene. Laki Laponto diterima sebagai raja di setiap kerajaan yang dipimpinnya, bukan semata-mata karena karismatik jiwa kepemimpinannya, tetapi juga karena kedekatan hubungan keluarga dengan raja-raja di tempat dia diangkat menjadi raja. Karena kedekatan tersebut, Laki Laponto memiliki beberapa nama untuk wilayah tersebut. Nama Murhum populer di kalangan masyarakat Buton karena Murhum adalah gelar yang diberikan kepada Laki Laponto setelah diangkat menjadi sultan. Sementara Lato Laki adalah nama gelar yang diberikan kepada Laki Laponto setelah diangkat menjadi Mokole atau raja di Konawe, kini salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Dan di Moronene dia mendapatkan nama panggilan Lando Laki. Laki Laponto pun memiliki pertalian yang longgar menurut keturunan maupun perkawinan. Setiap kerajaan yang ia kunjungi, Laki Laponto kerap kali mengalami pergantian nama. Penyebutannya nama tergantung pada pemberian masyarakat setempat yang didasarkan pada latar belakang kehadirannya.
Laki Laponto mengakhiri masa pemerintahannya karena wafat tahun 1584 setelah memerintah lebih kurang 46 tahun sebagai Raja Buton ke-6 selama 3 tahun dan sebagai Sultan pertama selama 43 tahun setelah ia meninggal dunia. Sarah Kesultanan Buton memilih Latung Parasi atau Sangi Boleka sebagai Sultan Buton kedua dan dilantik pada tahun itu juga. Laki Laponto merupakan salah satu tokoh besar yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Sebagaimana kutipan berikut. Adapun tatkala Murhum menjadi raja di negeri Buton ini, tatkala dikarenai Murhum, maka menjadilah sekalian negeri. Karena ia raja, Laki Laponto membawahi negeri yang besar yaitu Buton dan Muna. Maka sekalian negeri pun dialihkan oleh Murhum. Laki Laponto sebagai Raja Muna ke-7. Laki Laponto menjadi Raja Muna ke-7 setelah menggantikan ayahandanya Sugi Manuru sebagai Raja Muna. Laki Laponto memerintah kerajaan Muna selama kurang lebih 3 tahun sebelum digantikan oleh adiknya sendiri, Lapo Sasu. Seperti telah disebutkan terlebih dahulu bahwa Laki Laponto adalah putra sulung Sugi Manuru dan Watu Bapala sebagai anak sulung dari seorang raja dengan sistem monarki absolutisme. Sudah jelas bahwa Laki Laponto lah yang menjadi putra mahkota untuk kelak menggantikan Sugi Manuru sebagai Raja Muna. Laki Laponto pada saat memerintah kerajaan Muna menanamkan falsafah atau nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang diajarkan oleh Sugi Manuru, yaitu binti-binti kuli saling tenggang rasa, angka-angka taka saling menghargai, masigo saling sayang menyayang, ada tia saling menghormati. Keempat prinsip dasar di atas wajib dipahami dan dijalankan oleh setiap warga kerajaan Muna. Dalam hal ini termasuk juga raja dan aparat kerajaan lainnya. Laki Laponto juga menyebarluaskan konstitusi negara kerajaan Muna pada kerajaan-kerajaan yang dipimpinnya, yaitu Hansur Bada, Sumano Kono Hansuru Liu, biarlah badan binasa asal negara tetap berdiri. Hansuru Liu, Sumano Kono Hansuru Adati, kalaupun negara harus bubar, adat tetap harus dipertahankan. Hansuru Adati, Sumano Tangka Agama, kalaupun adat tidak bisa lagi dipertahankan, agama harus ditegakkan. Falsafah dasar dan konstitusi kerajaan Muna yang telah diajarkan oleh ayahanda Raja Muna ke-6 Sugi Manuru kemudian disebarluaskan pada kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh Laki Laponto berikutnya. Laki Laponto sebagai Sultan Buton. Pada saat Islam masuk ke kerajaan Buton yang dibawa oleh Imam Arab Syekh Abdul Wahid, bentuk pemerintahan dari kerajaan berubah menjadi kesultanan, di mana Laki Laponto menerima Islam sebagai agama resmi dan menjadi kesultanan. Laki Laponto diangkat sebagai sultan pertama bergelar Sultan Muhammad Ishak Kaimuddin Khalifatul Khamis. Pengangkatan Laki Laponto sebagai sultan mendapat persetujuan langsung dari khalifah di Kesultanan Utsmaniyah. Laki Laponto memerintah Kesultanan Buton cukup lama, yaitu selama 43 tahun. Oleh karena itu, anak keturunannya menyebutkan bahwa ia adalah orang yang diberkahi. Sumber rujukan buku sejarah Buton Arsip. Oke sahabat Dermawan Awan, itulah tentang kisah Halo Oleo sampai Mersatu, Sulawesi Tenggara. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.